datang di dunia Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI adalah salah satu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia. AI atau kecerdasan buatan bukan merupakan barang baru di dunia teknologi. Tanpa kita sadari, kita sudah menggunakan AI atau Artificial Intelligence dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 3 konsep dasar Artificial Intelligence. Yang pertama, machine learning atau pembelajaran mesin, yaitu cabang AI yang mempunyai tujuan untuk memberikan kemampuan pada mesin dalam mempelajari berbagai tugas atau hal lain tanpa kode atau bahasa pemrograman yang telah ditentukan. Yang kedua, deep learning atau pembelajaran mendalam, yaitu teknik pembelajaran pada mesin yang mengajarkan komputer untuk melakukan berbagai hal alami yang dilakukan oleh manusia dengan cara mencontoh dari atau menanamkan kode pemrograman tertentu pada teknologi tersebut. Sebagai contoh adalah tentang bagaimana sebuah mobil bisa bekerja tanpa pengemudi di baliknya atau driverless car. Yang ketiga yaitu neural network atau jaringan syaraf tiruan, yaitu salah satu teknologi yang berhasil dikembangkan oleh AI. Komponen ini merupakan suatu paradigma pemrosesan informasi yang memiliki inspirasi dari cara kerja sistem saraf biologis makhluk hidup. Sebagai contoh adalah otak yang memproses informasi yang diterima dari luar. Adapun bahaya Artificial Intelligence, yang pertama, menggantikan manusia seutuhnya. Berbagai kegiatan manusia yang terlihat berat bisa digantikan oleh mesin. Jumlah pengangguran yang akan semakin meningkat karena berbagai pekerjaan yang digantikan oleh teknologi AI. Lebih jauh, teknologi AI yang mempunyai kemampuan untuk belajar ditakutkan dapat menciptakan kehidupan lain yang lebih unggul dari manusia. Yang kedua, yaitu ancaman dalam keamanan digital. Teknologi ini bisa dijadikan alat untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh manusia lain menggunakan berbagai alat atau teknologi digital yang ada. Sebagai contoh, pembuatan akun palsu, peretasan email atau web, penyebaran link berbahaya atau phishing, serta hal lain seperti hacking yang dilakukan dengan lebih canggih. Ancaman berbahaya lain yang menggunakan AI sebagai alat teknologi antara lain adalah kejahatan fisik yang menggunakan bantuan AI untuk melancarkan aksinya, seperti menggunakan berbagai teknologi seperti drone untuk mengawasi calon target, mobil otomatis yang bisa digunakan untuk melukai korban tanpa adanya pelaku yang harus mengendarai mobil tersebut atau teknologi lain. Di sisi lain, AI memiliki banyak dampak positif yang bisa mempermudah pekerjaan manusia. Namun, di sisi lain, jika disalahgunakan, bahaya Artificial Intelligence juga mengancam kehidupan kita sebagai manusia. Karenanya, diperlukan pemikiran serta tindakan yang bijak dalam menggunakan AI sebagai alat bantu kegiatan sehari-hari. AI atau kecerdasan buatan bukan merupakan barang baru di dunia teknologi. Tanpa kita sadari, kita sudah menggunakan AI atau Artificial Intelligence dalam kehidupan kita sehari-hari.
Okay, Google, was steht heute noch an? Besuch der Schwiegereltern. Google Assistant merupakan salah satu contoh AI yang sering sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Entdecke Google Assistant auf deinem Smartphone. Seiring dengan berkembangnya zaman, tentunya artificial intelligence akan jauh lebih berkembang dan mungkin saja akan menduduki tempat-tempat atau peran-peran yang penting. Apakah AI atau artificial intelligence dapat menggantikan peran seorang guru? Terbayang bagaimana AI bisa merekam suara, data, sudah tidak perlu repot mencari pustaka atau jurnal, karena AI pun berfungsi sebagai gudang informasi, fasih berbagai bahasa, bisa memproses data secara cepat dengan penyimpanan data memori yang tinggi, kemudian memiliki kedisiplinan, profesional, dan objektif. Melihat semua ini, maka pastinya robot guru akan menjadi hal menarik bagi anak murid juga sekolah. Jika profesi guru hanya mengajarkan pengetahuan dan kelengkapannya, maka robot guru atau robot AI kemungkinan jauh lebih baik dalam menghasilkan anak yang pintar dan berprestasi akademik. Maka tentunya saya akan ada di kubu yang memilih robot AI sebagai guru. Namun, saya pikir bukanlah pintar saja tidak cukup. Bisakah AI mendidik anak murid menjadi anak luar biasa yang tidak hanya cerdas dan pintar, namun juga santun dan berkarakter? Mendidik anak siswa dengan adab dan budi pekerti sehingga lahir generasi unggul yang cerdas, sehat, dan berkarakter serta mampu berkontribusi kepada masyarakat dan juga peradaban. Tugas dan peran guru tidak lagi pada tataran mentransfer ilmu, sehingga dengan demikian maka profesi guru tersebut tidak akan tergantikan oleh kecerdasan buatan. Bagaimana cara guru menginspirasi, memotivasi, membuat siswa menjadi pelajar yang baik, itu adalah beberapa tugas guru yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Demikianlah penjelasan tentang arti, konsep, ancaman, serta peran artificial intelligence dalam pendidikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.